COVID-19 dikenali dengan tanda umum berupa demam, sebab virus corona memiliki gejala yang mirip dengan flu. Namun, penyakit ini lebih mematikan dengan resiko komplikasi yang lebih tinggi. Secara umum, gejala dibagi ke dalam dua fase, yakni pada 1 minggu pertama sejak terinfeksi, serta kondisi setelahnya. Virus corona butuh waktu inkubasi maksimal 14 hari. Adapun pasien rata-rata butuh waktu 5 hari untuk menampakkan gejalanya. Selama itulah sistem imun kita berperan untuk melawan infeksi virus. Sebelum masuk ke pembahasan, untuk video vaksin corona, kalian bisa klik video ini. Dan untuk video bedanya virus dengan bakteri, kalian bisa lihat video yang satu ini. Berikut ini penjabaran gejala virus corona dari hari ke hari berdasarkan pembagian dua fase utama. Hari pertama, gejala awal berupa demam. Setelah virus corona menginfeksi pasien, pasien bakal mengalami gejala-gejala awal yang umum adalah demam tinggi hingga 39 atau 40 derajat Celcius. Selain itu, pasien akan merasakan lelah berlebihan, nyeri pada otot, serta batuk kering. Adapun pasien yang melaporkan bahwa mereka juga merasa mual, bahkan diare pada 2 hari pertama. Hari kelima, gejala semakin parah diiringi dengan sesak napas. Di hari kelima, sejumlah gejala kian terasa parah. Rasa lelah kini semakin meningkat, sehingga pasien akan merasa sulit bangun dari tempat tidur. Pada masa ini, pasien juga merasa sesak napas, terlebih untuk pasien yang berusia lanjut atau punya riwayat penyakit serupa. Hari ketujuh, waktu umum pasien dibawa ke rumah sakit. Penelitian Wuhan University menunjukkan bahwa rata-rata pasien COVID-19 dibawa ke rumah sakit ialah pada hari ketujuh setelah terinfeksi atau masa inkubasi. Sebenarnya ini cukup terlambat, sebab kondisi pasien sudah semakin parah apabila tidak mendapat penanganan tepat di rumah. Akhir dari fase pertama, hari ke-7 sampai dengan hari ke-8. Hari ke-7 juga menandai berakhirnya fase pertama. Penelitian yang sama menunjukkan 85% pasien akan membaik karena sistem imunnya bangkit untuk melawan virus di dalam tubuh. Jika demikian, pasien bisa keluar dari ruang isolasi dan dirawat di rumah dengan tetap dikarantina selama 14 hari agar tidak menulari orang lain. Pada akhir fase pertama, 15% pasien harus mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hari ke-8, pasien akan mengalami ARSD. Sebagian kecil pasien yang masuk ke dalam fase ini akan mengalami kondisi yang bernama ARSD. Apa maksudnya? Ini adalah kondisi di mana cairan mulai memasuki alveolus di dalam paru-paru. ARSD biasanya semakin memperparah sesak napas pada pasien. Hari ke-10, pasien yang kian memburuk harus masuk ke ICU. Jika kondisi pasien tidak segera membaik setelah hari ke-8, maka kemungkinan besar mereka harus masuk ke ruangan ICU untuk mendapatkan penanganan yang lebih intensif. Namun, jika kondisi berangsur-angsur membaik, maka pasien hanya perlu mengembalikan kekuatan imunnya agar virus semakin melemah. Ketika memasuki tahap ini, pasien akan merasakan gejala berupa sakit di bagian perut dan hilangnya nafsu makan. Ini semua diakibatkan oleh komplikasi yang terjadi. Untungnya hanya sebagian kecil yang berisiko tidak selamat, yaitu sekitar 2% dari semua yang memasuki tahap ini. Hari ke-12, redanya gejala pada pasien yang membaik. Gejala biasanya mereda di sekitar hari ke-12. Tubuh sudah tidak demam tinggi lagi. Sesak napas juga mereda, walaupun biasanya tetap terjadi hingga hari ke-13. Namun, jangan kaget jika pasien masih batuk-batuk. Gejala tersebut memang tetap dirasakan hingga sekitar seminggu ke depan. Untuk yang sedang menghadapi komplikasi, mereka biasanya masih terbaring di ICU sampai dokter bisa mencegah agar cairan tidak semakin masuk ke dalam paru-paru. Hari ke-17 hingga hari ke-21 atau akhir fase kedua. Lagi-lagi terdapat dua golongan pasien di tahap ini, yaitu mereka yang kondisinya membaik dan yang tidak. Pasien yang sudah membaik terutama ketika memasuki hari ke-17 bisa pulang dari rumah sakit setelah 2 hingga 2,5 minggu. Namun 2% yang tidak membaik akan menghadapi resiko kematian. Itulah gejala yang terjadi pada pasien virus corona jika diurutkan dari hari ke hari. Perlu diketahui bahwa virus ini memiliki tingkat kematian cukup rendah di dunia, yaitu 4% dari total kasus terjangkit. Jangan lupa untuk bagikan dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Terima kasih.